Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam Siaran Rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki ketajaman iman rohani. Kita ambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Diberkatilah kiranya perenungan Bapa pada hari ini. Berikan iman yang kokoh dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup setiap orang pasti penuh dengan warna. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kepahitan, bahkan juga ada kemenangan. Ada yang menyenangkan, ada juga yang menyakitkan, bahkan lebih lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki dua jenis memori di dalam hidupnya yang tersimpan di dalamnya. Yang pertama adalah memori positif dan yang kedua adalah memori negatif. Nah, memori positif ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan rentetan peristiwa, kejadian atau kenangan yang membahagiakan, menyenangkan, sehingga membuat kita lebih hidup. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memori negatif. Memberikan pengalaman atau peristiwa dalam setiap orang itu kekecewaan, kesakitan, sehingga mematahkan semangat hidup kita. Maka daripada itu, mari kita ambil memori yang positif. Bagaimana supaya memori positif ini lebih menghidupkan yang hidup? Maka isilah memori ini dengan firman yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencatat dalam Filipi pasal 1 ayat 13 sampai 14, dia berkata, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan sorgawi. Nah, ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti ada panggilan dari Allah untuk mencapai kita lebih baik daripada hari-hari ini. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kita berkata dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, aku akan memutihkan seperti salju. Pelanggaran apapun, kelemahan apapun, dosa apapun, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan itu menerima kita apa adanya. Maka datanglah di hadapan Tuhan kalau kita merasa penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan. Maka Allah adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Maka dosamu sekalipun merah seperti kermiji akan diubah putih seperti salju. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencatat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 6, dia berkata begini, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ini hal yang luar biasa. Kalau kita selalu merenungkan firman Allah, dekat dengan Tuhan, maka pada saat musimnya berbuah, itu akan berbuah dan dibuat kehidupan kita berhasil. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus, dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus. Buatlah apa yang kami kerjakan ini berhasil dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami mohonkan itu. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah.
Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.